Menabur kebaikan nyatanya dinanti bagi penaruh harapan. Dengan kegigihannya, seorang wanita di Labuan Bajo rela siapkan perahu untuk anak-anak agar mereka bisa sampai di sekolah hingga bantu warga atasi kekeringan. Cerita ini kami rangkum dalam Fakta Baik. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Kita bicara passion, begitu. Jadi sudah passion saya, passion kami di sini untuk selalu memikirkan dan berbuat untuk orang banyak. Kami mengorbankan diri kami untuk itu, begitu. Jadi kami mengorbankan diri kami untuk bagaimana orang lain bisa hidup dengan standar yang baik, begitu. Tidak kekurangan kebutuhan dasar, air minum misalnya. Pendidikan terjangkau, seperti itu. Terletak di geografis dengan iklim yang kering di bagian timur Indonesia. Jadikan Labuan Bajo memiliki lanskap indah dengan hamparan sabana yang membentang. Di balik indahnya sabana, hadir pula kekeringan yang melanda. Belum lagi geografis Labuan Bajo yang terdiri dari beberapa kepulauan. Distribusi komoditas jadi lebih butuh diupayakan. Pun juga dengan hal lainnya, seperti teknologi hingga kebutuhan sehari-hari. Termasuk juga dengan masih minimnya fasilitas pendidikan, yang terkadang membuat anak-anak di sini terkendala untuk dapatkan kebutuhan dasar. Selamat pagi Good People, serasa kembali ke bangku sekolah. Pagi ini saya bersama adik-adik mau berangkat ke sekolah bareng. Tapi beda nih Good People, mereka harus naik kapal dulu untuk sampai ke sekolah mereka karena tempatnya jauh. Biar nggak telat, kita berangkat sekarang ya? Iya. Oke. Anak-anak di sini harus berjalan kaki 40 menit untuk sampai ke sekolah. Belum lagi harus waspada dengan hewan endemik mereka, yakni komodo, atau yang sering disebut ora oleh masyarakat lokal. Ayo Raffi, let's go. Apa kabar? Halo. Tak tutup kemungkinan mereka berjumpa di tengah jalan dengan hewan buas yang dilindungi ini. Belum lagi murid SMP yang bahkan harus melintasi selat berarus deras karena tak ada sekolah menengah pertama di desa ini. Prihatin, Yayasan Perahu Kuning Harapan hadir coba berikan solusi. Merelda Adam hadir untuk ciptakan perahu pengejar mimpi. Terus mereka nih kalau misalnya sehari-hari nggak ada kapal ini, berarti mereka harus jalan jauh kah atau gimana ke sekolahnya? Iya, kadang harus jalan jauh, kadang harus mesti tinggal di rumah saudaranya atau di rumah tetangga, atau juga jadinya malah nggak sekolah gitu. Terus ya banyak hambatan sebenarnya untuk adik-adik ini untuk melanjutkan ke sekolahnya. Belum lagi juga posisi kampung kita yang memang bagian dari hutannya Taman Nasional Komodo gitu ya. Jadi adik-adik ini juga sering gitu berangkat ke sekolah ketemu sama komodo. Harus was-was gitu. juga gitu ya? Lumayan was-was sih, mestinya sih was-was sih. Dusun Wairebo, Pasir Panjang, Labuan Bajo. Disinilah 17 kepala keluarga tinggal bersama dengan sederhana. Ya, sederhana. Bahkan dari paparan internet dan akses ke pendidikan, satu sekolah dasar untuk satu dusun. Fasilitasnya pun ya seperti ini, seadanya. Namun tak halangi anak-anak terus mengejar cita. Yayasan Perahu Kuning Harapan pun upayakan pengadaan perahu ini. Jembatani mereka yang tak putus asa, meski di tengah kesederhanaan dan segala yang apa adanya. Jadi Yayasan Perahu Kuning Harapan itu bergeraknya di bidang di daerah pesisir. Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar gitu. Jadi kami yakin bahwa dan sesuai dengan data 64% itu masyarakat Indonesia tinggal in and around coastal area.
dan juga tingkat kemiskinan tertinggi nasional itu ada di pesisir. Jadi boleh dibilang in general itu masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat miskin. Dan kami percaya salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Mimpinya kami sebagai Yayasan Perahu Kuning Harapan, satu, kami mau punya perahu dari Sabang sampai Merauke untuk connecting the island, connecting education dengan perahu kuning gitu. Itu mimpi kami yang terutama. Mimpi kedua kami adalah supaya anak-anak Indonesia ini tidak ada lagi yang putus sekolah gitu. Paling enggak ya, at the minimum adalah paling enggak wajib belajar 9 tahun. Artinya dari SD ke SMP itu paling enggak mereka lanjut sekolah. Itu sih mimpi kami. Di desa Wairebo ini, tak hanya anak-anak yang masih harus berjibaku dengan minimnya akses ke pendidikan yang layak, ketersediaan air bersih untuk minum pun masih sangat sulit. Kekeringan yang melanda sudah menahun, bahkan turun-temurun. Rindukan sumber air bersih yang dekat dengan mereka. Berembung bersama warga dan satukan visi misi, hadirkan air bersih. Dengan gotong royong, semangat kebersamaan dan dorongan fasilitas dari Perahu Kuning Harapan. Sepakat, penggalian sumur diselenggarakan. Utamanya, warga cari terlebih sumber airnya, lalu doakan terlebih secara adat. Jadi good people, tadi setelah warga berunding, sekarang kami sedang mencari di mana titik air untuk digali sumur. Nah, ini caranya tradisional dengan menggunakan ranting bercabang seperti ini. Nanti dibentangkan, dipercaya warga lokal nanti kalau misalnya di bawah kita ini adalah sumber air, maka ujung dari ranting ini akan turun ke bawah gitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Nah, ini sekarang kita lagi cari dulu ya good people. Setelah semuanya siap, penggalian pun dimulai. Jadi yang dirindukan, semua bahu-membahu, penuh semangat dan haru. Tentunya penuh harapan agar air segera tersedia. Selama ini, warga harus membeli air galon dari pulau seberang dengan harga Rp15.000 per galonnya. Belum lagi, harus ganti ongkos solar untuk bahan bakar pulang pergi perahu. Sungguh sulit dapatkan komoditas utama yang satu ini bagi warga dusun di sini. Memang selama ini yang kami alami di warga Kelorani itu dari awal memang sudah kering, setengah mati airnya. Dan kalau kita membutuhkan air, kalau ke kampung mana yang ada air, kita harus bawa serta intrigen, cucian, mandi di sana, bawa pulangnya untuk masak minum saja. Dan selama ini kami ambil di Loh Baru, di Lenteng sana, nah, sudah Labuan sudah tidak ada lagi dengan adanya sumur-sumur yang kecil ini. Memang kami berterima kasih atas kehadiran air ini Bu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi dan ya, alhamdulillah lah. Kami luar biasa bangganya kalau memang ini berhasil Bu. Ya makanya sekarang mulai hari ini kami aktivitasnya penuh di sini sampai selesai. Memang kami menanti air bersih itu Bu selama ini tidak pernah muncul, tapi alhamdulillah dengan adanya LSM Perahu Kuning ini bisa membantu kami untuk mendapatkan air bersih, dan kemungkinan ini impian kami selama ini bisa hadir di kampung kami ini, jadi khususnya Kampung Werbo, pada umumnya Kampung Kelora. Dengan peralatan apa adanya, semua saling bantu tak pandang bulu. Pria wanita, tua muda, semua ikut berikan kontribusinya. Good people, karena memang ini merupakan cita-cita dan juga impian dari seluruh warga desa. Jadi nggak peduli mau perempuan, laki-laki, tua, muda, semuanya mau turun tangan, mau ikut langsung untuk menggali sumur ini. Gitu ya Mama ya? Harapannya apa sih Mama? Harapannya sih semoga airnya cepat dapat, terus kita dapat air bersih buat masak, buat minum, buat cuci setiap hari-hari. Langsung sampai ke rumah? Kerannya supaya hampir sampai di rumah, supaya kita nanti tidak susah-susah junjung datang ke sini. Oke, kita lanjut dulu ya Mama ya. Keresahan warga di pesisir inilah yang gerakan semangat yayasan yang baru berusia 1 tahun ini
untuk terus berdaya dan berdampak, bahu-membahu bersama warga setempat. Mimpi dapatkan air bersih kini bukan hanya angan semata. Awalnya keprihatinan kami adalah pada gedung sekolah dasar yang ada di sini, itu kamar mandi ketiadaan air. Jadi bagaimana anak-anak itu sanitasinya tidak terjamin. Ya sudah, kita mencari jalan. Hari ini kita memulai, semoga bisa menjawab kebutuhan selama ini dan bisa mengakhiri penderitaan yang begitu lama dialami. Sebenarnya ini keluhan mereka ini sudah lama ya, sudah lama. Mereka kemudian berusaha mencari jalan, tetapi ya, kami tidak paham apa kendalanya sampai kemudian kami datang bersama dengan mereka. Gitu. Tadinya sih tujuannya untuk pendidikan untuk anak-anak gitu ya, tapi kemudian kami menemui bahwa kondisi di sini bahkan untuk kebutuhan paling dasar bagi manusia pun yaitu air, itu mereka kesulitan gitu. Jadi dengan kondisi ini kami berpikir ya bagaimana anak-anak bisa bersekolah dengan baik, bagaimana orang-orang tua itu bisa mengasuh anak dengan baik ketika kebutuhan dasar sebagai manusia yaitu air tidak bisa terpenuhi. Terus kami mulai bangun diskusi dan ini gayung bersambut. Begitu, oke Pak, bagus sekali kalau kita bisa seperti itu. Nah jadi kami mencari jalan, ada banyak jalan untuk itu. Salah satunya yang hari ini kita gotong royong untuk membuat sumur bersama, sumur warga untuk 19 kakak di Kampung Werbo ini. Kini warga sudah tak sendiri lagi, hadapi kekeringan yang sudah melanda selama tahunan. Meski bukan warga lokal, Yayasan Perahu Kuning Harapan tetap hadir dan peduli. Jadi aksi nyata bahwa kepedulian dan kebaikan untuk sesama masih terus ada di sekitar kita. Jadi pengingat pula bagi mereka para pemangku kebijakan untuk lebih perhatikan. Bukan hanya mereka yang berada dekat dengan kota, namun juga mereka yang berada di pesisir yang hidupnya terkadang luput dari perhatian. Dibalut dengan keindahan alam yang begitu mempesona, jika kita tirik lagi, ternyata masih banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh warga-warga lokal di sini. Yayasan ini jadi salah satu contoh bahwa di dalamnya masih banyak orang yang peduli, yang tidak pasrah dan berpangku tangan, namun ingin terjun langsung ke lapangan untuk memberikan solusi agar warga di sini tidak terpuruk lagi. Maria Natasha, Adnan Adi berbagi fakta baik. Dadah!